Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pagi 1 Juni 2025. Iman yang menentukan kehidupan. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36 menyampaikan pesan yang tegas tentang peran iman dalam menentukan arah hidup seseorang. Renungan harian ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya iman yang penuh pada Kristus sebagai kunci untuk menerima kehidupan yang kekal. Ayat ini menyatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap atasnya. Renungan ini menekankan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah pondasi dari kehidupan yang kekal. Iman bukan hanya sebatas keyakinan intelektual, tetapi suatu hubungan personal yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Melalui Yohanes 3 ayat 36, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan kualitas iman kita. Apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh pada Kristus dan taat kepadanya? Marilah kita memastikan bahwa iman kita bukan hanya sebatas pengakuan bibir, tetapi termanifestasi dalam ketaatan dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Renungan ini juga mengajak kita untuk merenungkan dampak iman pada takdir kehidupan kita. Dengan memiliki iman yang teguh pada Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal dan terhindar dari murka Allah. Iman yang benar memimpin kita kepada keselamatan dan berkelimpahan hidup yang dijanjikannya. Dengan mengambil inspirasi dari ayat ini, renungan ini menegaskan bahwa iman adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Marilah kita memperkuat iman kita, menjadikannya sebagai landasan hidup kita, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita dapat merasakan berkat hidup yang kekal bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu.
hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.